Jadi untuk soal pertama ini, kita akan mencari kuadrat sempurna dari A. 3 adalah A, negatif 14 adalah B, dan negatif 5 adalah C. Kita akan masukkan soal ini kepada rumusnya, yaitu bilangan 1 sama bilangan 2. Jika dikali akan menjadi AC, dan bilangan 1 dan bilangan 2 jika ditambah akan menjadi B. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah untuk kasih masuk A sama C di sini. Jadi 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Dan B sama dengan negatif 14 di sini. Jadi bilangan 1 dan bilangan 2 adalah bilangan yang kita harus cari. Bilangan 1 adalah 1 dan bilangan 2 adalah negatif 15. Jadi kita akan kasih masuk lagi ke soal yang ini. 3x ditambah 1 tutup kurung, baru 3x dikurang 15. Kita akan tambah 1/3 di sini untuk memperkecilkan salah satu dari nomor ini. Jadi 3 coret dengan ini sama dengan 3x ditambah 1 sama x dikurang 5. Untuk mencari x-nya, kita cuma perlukan ini. 3x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1/3. Ini x1. Dan untuk x2, x2 sama dengan 5. Jadi kita sudah dapat x1 dan x2. Untuk soal selanjutnya, B 12A pangkat 2 dikurang 13A ditambah 3. Jadi rumusnya sama seperti ini. Cuma perlu diganti nomor-nomornya sedikit. Dan juga X-nya diganti dengan A. Tapi cara lakukannya sama saja. Jadi A sama dengan 12, B sama dengan negatif 13, dan C sama dengan 3. Jadi kita akan kasih masuk lagi dua bilangan yang jika dikali akan menjadi AC, yaitu 12 dikali 3 sama dengan 36. Dan jika dua bilangan tersebut ditambah akan menjadi B, yaitu negatif 13. Jadi bilangan pertama adalah negatif 4 dan bilangan kedua adalah negatif 9. Jadi habis itu kita akan kasih masuk kedua bilangan ini kepada soal ini. 12A dikurang 4 dan 12A dikurang 9. Kita akan kasih 1/12 di sini. Dan kita akan mencoret salah satu dari ini. Coret. Jadi 12A dikurang 4 akan menjadi A dikurang 1/3. Untuk mencari A, kita cuma perlu lakukan ini. A sama dengan 1/3, A1. Dan A2 sama dengan 9/12. Yaitu jika dikecilkan akan sama dengan 3/4. Jadi itulah jawabannya untuk A1 dan A2. Jadi nomor selanjutnya adalah C. Untuk ini, untuk soal ini, negatif X pangkat 2 ditambah 12X dikurang 32. Jadi jika kita lihat di sini, ada negatif di awalnya, X pangkat 2-nya negatif. Jadi kita harus ubah ini menjadi positif dan juga tanda-tanda lain. Jadi jika kita mengubah soalnya, jadinya X pangkat 2 positif, negatif 12X, baru positif 32.
Jadi dengan soal baru ini kita dapat menentukan yang mana A, B, dan C. Yaitu A sama dengan 1, karena X-nya tidak ada nomornya, jadi artinya 1. B negatif 12, dan C sama dengan 32. Jadi rumusnya sama seperti dua nomor sebelumnya. Ada dua bilangan jika dikali menjadi AC, dan dua bilangan itu jika ditambah akan menjadi B. AC sama dengan 1 dikali 32, yaitu 32, dan B sama dengan negatif 12. Jadi bilangan pertama adalah negatif 4, dan bilangan kedua adalah negatif 8. Jadi kita akan kasih masuk dua bilangan ini pada soalnya. X dikurang 4 sama X dikurang 8. Untuk mencari X, kita cuma perlukan ini. X sama dengan 4, dan X sama dengan X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan 8. Jadi itulah jawabannya untuk X1 dan X2. Jadi untuk nomor kedua, kita akan mencari nilai X pada bangun datar ini. Itu yaitu BC, yang ini X cm. Jadi dari apa yang kita dapat lihat dari bangun datar ini, segitiga ini adalah kedua dari segitiga ini adalah siku-siku. Dan AB sama dengan 70 cm, dan AD sama dengan 60 cm. BC juga sama dengan DC di sini. Jadi karena kedua segitiga ini adalah segitiga siku-siku, kita dapat menggunakan rumus A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Jadi 70 adalah A, kita akan kasih masuk seperti ini. Dan 60 adalah B. Tambah C pangkat 2. Kita akan mencari BD, yaitu sama dengan C. C pangkat 2 sama dengan 70 pangkat 2 dikurang 60 pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 1300. C sama dengan akar 1300, yaitu 36,1. Jadi itulah ukurannya BD. Jadi untuk mencari nilai X, kita cuma perlu kasih masuk ke 36,1, yaitu BD, dalam rumus ini lagi, tetapi menggunakan segitiga BCD. Jadi A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Jadi ketika kita lihat di segitiga ini, 36,1 akan di sini, sisi miring. Jadi A itu 36,1. pangkat 2 akan menjadi 1300 sama dengan 30 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Kita dapat mengubah B pangkat 2 dan C pangkat 2 ini menjadi X 22 karena B sama dengan X dan C sama dengan CD, yaitu X juga karena nilai BC dan CD sama. Kita dapat mengubah B pangkat 2 dan C pangkat 2 menjadi X karena B sama dengan BC dan C sama dengan CD, dan BC dan CD memiliki nilai yang sama, yaitu X cm. Jadi X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 sama dengan 1300. Di 2 X pangkat 2 sama dengan 1300.
kita dapat membagi 1300 dengan 2. 1300 dibagi 2 akan menjadi 650 sama dengan X pangkat 2. Habis itu, kita dapat mengakarkan 650 jadi X sama dengan akar 650 sama dengan 25,5 cm. Jadi itulah jawabannya untuk X cm. Ini. Jadi untuk soal ketiga ini, kita cuma perlu mencari panjang PQ, yaitu ini. Jika kita lihat di gambar ini, ada dua bangunan datar, yaitu persegi panjang ADCB dan juga segitiga DPQ. Untuk mencari PQ, kita perlu mencari nilai PB duluan. PB dapat dicari dengan mengurangi DC dan AP. Jadi, DC sama dengan 74 dan AP sama dengan 18. Jadi, 74 dikurang 18 sama dengan 56 cm. Untuk mencari PQ, kita akan memasukkan PB, yaitu 56 cm, dan BQ, yaitu 23 cm, ke dalam rumus seperti dalam nomor sebelumnya, yaitu A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Jadi sisi miring di sini adalah A, yaitu PQ. Dan B-nya sama dengan 23 dan C sama dengan 56. Jadi PQ pangkat 2 sama dengan 3665. Dan jika kita mau cari PQ, kita dapat mengakarkan 3665 ini. 60,5 cm. Jadi inilah jawabannya untuk panjang PQ. Jadi untuk nomor keempat ini, titik K, yaitu negatif 2,4 didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala 1/2. Koordinat bayangannya adalah, untuk ini kita akan memakai rumus dilatasi pusat 0,0, yaitu A X, Y ini D dalam kurung 0, K dan A aksen dengan K X, K Y. Kita akan kasih masuk soal ini kepada rumus ini. Jadi K dalam kurung negatif 2,4 D dalam kurung 0, faktor skalanya di sini 1/2. Jadi K sama dengan 1/2. Jadi K aksen dalam kurung K-nya adalah 1/2. Jadi 1/2 dikali negatif 2, 1/2 dikali 4. Jadi hasil dari K aksen adalah coret-coret negatif 1, coret-coret 2. Dan itulah hasilnya untuk K aksen. Jadi untuk soal kelima, titik L yaitu 4, negatif 3 didilatasikan oleh K, 2 dengan koordinat K yaitu 2,1. Koordinat L aksen adalah
Jadi untuk soal ini, kita akan menggunakan rumus pusat P dalam kurung A, B. Jadi untuk masukkan soal ini kepada rumus itu, kita dapat menulis L 4, -3 baru P yaitu dengan koordinat K 2,1 lalu K-nya sama dengan 2. Baru L aksen sama dengan K di dalam kurung X dikurang A baru ditambah dengan A. Tutup kurung dulu baru ditambah A. Baru koma K dalam kurung Y dikurang B tutup kurung ditambah B. Aku akan pindahkan aksen ini ke sini supaya spasinya lebih banyak. Jadi K itu 2 baru dalam kurung X adalah 4 baru dikurang A yaitu 2 tutup kurung baru ditambah A lagi yaitu 2 dari sini. Baru koma K adalah 2 lalu Y adalah -3 baru dikurang B yaitu 1 tutup kurung baru ditambah 1 lagi. Jadi hasil dari L aksen adalah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali -4 ditambah 1 4 ditambah 2, -8 ditambah 1 jadi L aksen sama dengan 6, -7 dan itulah jawabannya untuk L aksen. Jadi untuk nomor ke-6 diketahui panjang SR adalah 8 cm. Tentukan panjang SQ. Jadi ketika kita lihat di gambar ini ada dua segitiga. Kedua segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku dan keduanya juga sebangun. Jadi untuk membuat soal ini lebih jelas, kita akan menggambarkan ulang di sini lagi. Saya akan menggambar ulang segitiga SPR dulu. Siku-sikunya di sini SR. Oke. Jadi SR sama dengan 8 cm dan PR sama dengan 10 cm. Untuk mencari PS, kita dapat menggunakan rumus A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Sisi miring adalah 10, jadi A adalah 10. B adalah PS pangkat 2 dan C adalah SR yaitu 8. PS sama dengan 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2 yaitu 36. Jadi PS sama dengan akar 36 yaitu 6 cm. Untuk segitiga yang kedua itu segitiga SPQ. Saya akan gambar ulang lagi di sini. Jadi siku-sikunya adalah S. Baru P-nya di sini, lalu Q-nya di atas. Jadi PS-nya adalah 6 cm dari hitungan terakhir. Jadi untuk mendapat SQ yang di sini, kita dapat membandingkan PS dengan PS dan QS dengan PS di sini dengan SR. Jadi rumusnya akan seperti ini. PS per QS sama dengan SR per PS.
Jadi PS adalah 6, baru QS tidak diketahui, baru SR-nya di sini adalah 8, baru PS-nya lagi di sini adalah 6. Jadi 36 per 8 sama dengan QS. Jadi QS adalah 4,5 cm. Untuk soal nomor 7 ini, dalam gambar ini, kelihatan ada dua segitiga yang sebangun. Segitiga ABC dan segitiga CED. Untuk soal ini, kita harus mencari panjang DE yang ini. Untuk mencari panjang DE, kita dapat menggunakan cara yang sama dengan nomor terakhir. Pertama-tama kita akan menggambar dulu segitiganya ulang. Sini. Segitiga ABC, B di atas, baru A-nya di sini, baru C-nya di sini. AC sama dengan 8 cm dan AB sama dengan 9,9 per 2 cm. Untuk segitiga yang lebih besar yang CED, saya akan menggambar ulang juga. Ya, C-nya di sini. Seperti segitiga yang terakhir, C-nya juga di sini. Baru D di sini dan E-nya di atas. Ini yang kita harus cari. Dan di bawahnya adalah 24 cm. Jadi rumusnya adalah BA per DE sama dengan AC per DC. Jadi BA 9 per 2 per DE sama dengan AC adalah 8 cm per 24. Jadi 9 per 2 dikali 24 dibagi 8 adalah panjang DE. DE adalah 108 per 8. 108 per 8 ini juga dapat dijadikan 13,5 cm. Jadi ini adalah panjang DE. Jadi untuk soal terakhir, soal ke-8, kita perlu mencari BC, panjang BC yang ini. Jadi dalam gambar ini, kelihatannya ada dua segitiga yang kita bisa pakai. Tapi sebenarnya kita tidak perlu memperhatikan garis di tengah ini, garis CD. Kita cuma memerlukan segitiga yang besar ini yang merupakan gabungan dari dua segitiga kecil ini, yaitu segitiga ABC. Jadi segitiga ABC, kalau digambar ulang bentuk kayak ini. Siku-sikunya adalah C, baru di sini adalah B, baru di atas adalah A. Untuk mencari AB, tidak terlalu susah, kita cuma perlu untuk tambah 5 sama 4. Jadi 5 tambah 4 sama dengan 9 cm. Untuk menggambar segitiga DCB yang lebih kecil ini, siku-sikunya adalah D, baru bawahnya B, beratasnya C. Sini DB adalah 4 cm. Jadi untuk mengetahui panjang BC di sini, kita dapat memakai rumus ini. Jadi AB dengan BC dan BC dengan DB. AB per BC sama dengan BC per DB. Jadi jika dikasih masukkan nomornya, hasilnya akan jadi 9 per BC
sama dengan BC per DB yaitu 4. Jadi 9 kali 4 adalah 36. Lalu BC dikali BC adalah BC pangkat 2. Jadi BC sama dengan akar 36 yaitu 6 cm. Jadi ini adalah jawabannya untuk panjang BC.